Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statis yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yogi Trislimawan dengan NIM 171062309. Lanjut ke teman saya. Saya Muhammad Zaid Abdul Rahman dengan NIM 1710623092. Selanjutnya, nama saya Adrian Sandi Ramadhani dengan NIM 1710623096. Selanjutnya, nama saya Muhammad dari Jangga Prakasa dengan NIM 17106230030. Halo dan saya yang terakhir dengan Muhammad Destra Doranda dengan NIM 17106231008. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Jadi, dalam presentasi kali ini kita itu akan membahas tentang SPSS Statistic Practicing atau praktek menggunakan aplikasi SPSS. Dan dari judul penelitiannya kelompok kita yaitu pengaruh jumlah mobil yang dikategorikan sebagai variabel 1 dan jumlah motor variabel 2 terhadap tingkat kemacetan. Jadi jumlah motor dan jumlah mobil mempengaruhi tingkat kemacetan yang dinamai dengan variabel Y. Nah, di dalam pembahasan kali ini akan ada 5 pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif, terus ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas, serta ada uji autokorelasi di bagian akhir. Nah, mungkin langsung masuk. Yang pertama ada penjelasan uji statistik deskriptif. Nah, ini sebenarnya yang pertama ini untuk meringkas atau menggambarkan sekumpulan data. Ini membantu dalam memahami karakteristik dasar dari data yang dikumpulkan melalui penyajian dalam bentuk tabel dan berbagai ukuran statistik seperti rata-rata, median, standar deviasi, dan varians. Nah, kita akan langsung masuk ke step-step dari awal. Oke, yang pertama, ini dari data kita sudah ada. Ini ada hari, jadi penelitian dalam 1 bulan, jadi 30 hari. Terus ada variabel 1 mobil, variabel 2-nya motor, mempengaruhi tingkat kemacetan variabel Y. Nah, ini udah dirapihkan juga untuk ini salah. Oke. Nah, ini udah dirapihkan, lanjut ke step-step yang pertama. Nah, yang pertama kali kita akan membahas tentang deskriptif statistiknya. Jadi pencet analyze, terus lanjut ke deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Nah, di sini ada 3 variabel. Langsung saja kita masukkan semuanya di pencet yang ini. Terus ada option di sini di pojok kanan atas kita pencet. Nah, yang dicentang yaitu nih, yang dicentang ada yang bagian atas semuanya dan 1 di variable list. Langsung kita pencet continue dan kita pencet OK. Nah, di sini udah keluar dari hasil output deskriptif statistik. Nah, ini langsung kita copy ke ebook yang akan kita buat. Nah, lanjut nih ke uji normal. Ada lanjutannya itu uji normalitas. Boleh nih pengertiannya dibacakan dulu nih oleh teman saya nih.
Oke, wait. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Oke, kita akan lanjut ke step-stepnya. Kita langsung buka SPSS statistik. Oh ya, ini buat jahit. Ini udah kelihatan belum aplikasinya di recordnya? Udah yuk, udah aman. Oh ya udah, oke. Oke, sekarang kita pencet analyze. Ini untuk step yang kedua. Lalu kita cari regression, terus linear. Regression linear. Nah, di sini ada beberapa opsi. Nah, ini kita lanjut yang variabel kemacetannya kita taruh di dependent, dan dua ini kita masukkan ke independent. Nah, udah. Lanjut ke pencet statistik. Nah, dari statistik ini yang akan dicentang ada beberapa di antara lain model fit, area score change, collinearity diagnostic, terus Durbin Watson. Kita continue. Lanjut ke plots. Nah, plots di sini kita centang dulu yang histogram dan normal probability plot. Dan di sini ada Y dan X. X-nya itu Z pred. Jadi yang ini akan masukkan ke X. Terus SID akan dimasukkan ke Y. Nah, lanjut ke pencet save. Nah, di opsi save ini yang dicentang hanya satu, yaitu unstandardized. Lanjut kita pencet OK. Nah, di sini akan keluar hasil. Nah, ini udah keluar nih hasilnya nih. Dari step yang kedua, yaitu regression. Ada beberapa yang akan kita pakai. Nah, yang pertama kita akan pakai yaitu histogram. Langsung kita copy ke e-booknya. Nah, ini boleh dibacakan nih hasil nih. Des, gimana Des? Oke, mungkin saya yang bacakan. Nah, ini ada uji normalitas, yang pertama ada histogram. Nah, di sini ada syarat, yaitu jika kurvanya menggunung, maka data berdistribusi normal. Nah, bisa dilihat nih hasil tadi penghitungan dari aplikasi SPSS statistik, histogramnya berbentuk menggunung. Jadi, kita akan langsung melihat hasil. Jadi, hasilnya yaitu data berdistribusi normal. Karena berbentuk menggunung. Oke, lanjut ke yang kedua dari uji normalitas, ada p-plot. P-plot ini tadi udah ada yang keluar di aplikasinya, outputnya. Langsung kita buka outputnya. Nah, di sini udah keluar nih. Normal p-plot regression standardized residual. Ini kita langsung copy aja dan pindahkan ke e-booknya. Nah, gini. Nah, langsung kita baca dari syaratnya dulu nih. Jadi syaratnya itu datanya berdistribusi normal apabila membentuk diagonal. Nah, kita bisa lihat nih datanya itu membentuk diagonal ke atas dan mengikuti garis. Jadi hasilnya yaitu normal. Hasil
data berdistribusi normal karena membentuk diagonal. Oke. Kita lanjut ke Kolmogorov-Smirnov. Ini ada step-step yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke step-stepnya. Langsung kita buka bagian ini. Nah, di sini kita pencet SKS. Nah, ini udah keluar nih. Jadi udah ada data yang terbaru di dalam data view-nya karena tadi kita udah menemukan residu satu yang unstandardized residual. Ini otomatis keluar dan kita akan masukkan data tersebut ke test variable list. Kita langsung masukkan ke test variable list terus kita pencet OK. Nah, ini udah keluar nih hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita langsung copy dan pindahkan ke e-booknya. Nah, di sini ada syaratnya nilai asim signifikansinya apabila lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Data asim signifikansinya di angka 0,584 yang berarti datanya berdistribusi normal. Nah, kita langsung tandain aja di sini. Kita berikan warna merah. Nah, di sini udah ditandain. Jadi 0,584. Nilai asim signifikansinya 0,584 yang datanya berdistribusi normal. Oke. Lanjut ke penjelasan ke uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Nah, ini boleh dijelaskan nih oleh teman saya terlebih dahulu nih. Apa sih uji multikolinearitas itu? Oke, makasih. Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini merupakan suatu uji yang dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda dengan antara variabel independen dan juga variabel dependen terganggu. Oke. Kita lanjut ke step-step dari SPSS statistiknya. Nah, kita langsung mencet lagi ke ini. Nah, di sini kita bukan memakai analyze, berarti kita menggunakan transform di sini, terus compute variabel. Nah, di sini ada seperti kalkulator. Ini kita namakan res2, yaitu residual 2. Nah, di sini kan ada pencet all, kita klik yang all, terus yang ABS atau apps, kita klik 2 kali. Nah, yang unstandardized residual kita masukkan ke dalam sini. Dan tanda tanya dihilangin. Nah, setelah itu kita tulis manual ABS, RES, terus dalam kurung residual 1. Kita langsung pencet OK. Nah, ini udah keluar nih nanti. Di kita keluarnya di dalam ini. Nah, ini udah keluar nih hasilnya nih. Nah, dalam e-booknya kita akan pilih dari outputnya yang ada FVF. Nah, di sini koefisien kita akan copy ke dalam e-booknya.
dan ditandain dulu nih biar tahu. Boleh dibaca nih, Der, hasilnya Der. Oke, di sini kan nilai toleransinya itu ada di angka 0,983. Nah, angkanya itu ada di atas dari 0,10. Artinya ini modelnya itu terbebas dari multikolinearitas. Nah, terus Oke. nilai VIF-nya juga ini ada di angka 1,017. Nah, angka tersebut itu ada di bawah 10,00 yang berarti modelnya juga ini sama nih, terbebas dari multikolinearitas. Ya, terima kasih. Oke. Oke, makasih Der. Penjelasannya Der. Oke, kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Nah, ini kita akan analyze lagi di dalam datasetnya. Kita pencet analyze, terus kita pencet yang regression seperti yang awal, terus pencet linear juga. Nah, di sini kan dependennya ada variabel ya. Ini kita keluarkan, kita ganti ke residual 2. Nah, X1, X2-nya udah benar. Terus kita pencet yang statistik. Yang kita centang hanya ini. Tiga ini. Estimate, covariance metric, dan model fit. Nah, kita pencet OK. Lanjut ke plots. Nah, plots ini Y dan X-nya kita biarkan. Dan kita hilangkan yang histogram dan normal probability plot. Nah, ini langsung kita continue. Nah, ini udah keluar nih hasilnya nih. Nah, yang akan kita copy adalah dalam uji heterokedastisitas ada dua, ada scatter plot dependent variable Y. Ini yang akan kita copy yang ini. Nah, yang paling bawah. Kita copy. Nah, boleh dibaca nih hasilnya nih. Siapa nih? Boleh jahit nih, dibaca nih, jahit. Oke, jadi hasilnya itu scatter plot dependent variable Y menggambarkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di semua tempat yang berarti bahwa model penelitian terbebas dari heterokedastisitas. Oke, oke. Titik-titik menyebar yang berarti oke. Lanjut ke uji Glatzer. Nah, uji Glatzer ini kita akan cari di outputnya yang di bagian nih, koefisien. Boleh dibaca nih, jahit.
Oke, jadi hasil yang kedua itu nilai SIK berada di angka 0,447 dan berada di atas syarat minimal 0,05, yang berarti bahwa model terbebas dari heterokedastisitas. Oke, makasih nih Jahit nih. Oke, akan saya lanjut untuk uji autokorelasi. Nah, di sini kita akan ambil tabel yang di atas yang ada tulisan Durbin Watson yang model summary. Nah, kita akan copy terlebih dahulu. Nah, ini tabel udah ada. Langsung kita hitung. Nah, di sini ada penjelasannya ada jumlah sampel, ada nilai. Kita ambil 2 karena variabel cuma 2, jadi X1 dan X2. Nah, N-nya ini jumlah sampel. Di sini saya ada 30 sebagai 30 hari, 1 bulan. Nah, D-nya ini, D kita bisa lihat di dalam angka ini, kotak ini. Jadi kita tandain terlebih dahulu nih. Yes. Nah, Durbin Watson. Nah, ini D-nya kita langsung masukin aja nih. D-nya 1,213. Nah, DU-nya nih berapa nih? Kita bisa lihat. Nah, DU ini kita cari di sini. Di tabel Durbin Watson, DWA sama dengan 5%. Nah, di sini kita ambil K2 tadi karena dua variabel di bagian DL dan DU-nya di angka 30. Berarti di dua angka ini. Untuk DU-nya itu 1,5666. Oke, kita masukkan dulu nih. 1,5666. Terus DL-nya 1,2837. 1,2837. Nah, ini ada rumus baru yaitu 4 min DU. Jadi ya, artinya 4 dikurang 1,5666. Hasilnya 2,4334. Nah, di sini ada syarat nih, jika nilai D kurang dari DL atau lebih dari 4 DU, maka terdapat autokorelasi dalam model. Nah, jika nilai D terletak di antara DL dan 4 min DU, maka model terbebas dari autokorelasi. Nah, jika nilai D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, di sini kita bisa lihat nih, hasil D kita 1,213 yang dimana nilai D ini kurang dari DL. Jadi kita memenuhi syarat yang pertama. Jadi ada data ini terdapat autokorelasi. Nah, autokorelasi yang mana nih? Jadi data ini terdapat autokorelasi yang positif. Di mana artinya data-data yang ada ini pola-pola dari hasil variabel Y-nya ini ada beberapa yang sama, jadi tidak bisa untuk data yang saya temukan tadi tidak bisa untuk diprediksi ke depannya karena kebetulan data yang saya pakai kita mengarang data tersebut. Jadi ada pola-pola yang sama, jadi tidak bisa untuk diprediksi ke depannya. Data terdapat autokorelasi yang positif karena 1,213 berada di ini kurang dari DL. Nah, udah selesai nih. Di praktek aplikasi SPSS dari kelompok kita, jadi saya ambil itu pengaruh jumlah mobil yang dikategorikan sebagai X1 dan jumlah motor sebagai X2 terhadap tingkat kemacetan variabel Y. Berikut saya akan berikan data yang ini yang asli
Jadi ada data 30 hari atau 1 minggu. Ini ada jumlah mobil dalam 1 hari, jumlah motor dalam 1 hari, dan tingkat kemacetan. Nah, tingkat kemacetan ini saya buatnya dari skala 1 sampai 10. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. ya. ya. Siap. Thank you, oke.